Alkisah dahulu kala di desa terpencil, tinggallah seorang ibu dan anaknya yang bernama Mbok Rondo dan Joko Tarub. Mereka hidup sederhana dan saling menyayangi satu sama lain. Namun, kebahagiaan tersebut sirna ketika Mbok Rondo mengalami sakit-sakitan. Nak, kamu kan sudah dewasa. Udah saatnya kamu mencari istri, nak, untuk merawatmu kelak. Kamu kan sudah tahu kan, nak, ibu ini sudah tua dan sering sakit-sakitan. Ibu juga merasakan ajal ibu sudah dekat, nak. Ibu jangan bicara seperti itu. Joko masih belum ingin menikah, Bu. Lebih baik ibu pikirkan dulu tentang kesehatan ibu. Tidak, nak. Ibu juga ingin melihatmu bahagia dengan anak istrimu, nak. Sudah. Jangan dibahas, Bu. Jika aku menikah, siapa yang akan merawat ibu? Tidak, nak. Kamu akan tahu, nak, dengan sendirinya. Baiklah, Bu. Kayu di dapur sudah mau habis. Ibu juga belum makan, kan? Joko pamit dulu mau pergi ke hutan. Iya, nak. Hati-hati ya, nak. Kamu harus pulang sebelum senja, nak. Baiklah, Bu. Pergilah Joko ke hutan untuk mencari kayu. Setelah mendapatkan kayu yang cukup, Joko ingin segera pulang mengingat dia meninggalkan ibunya sendirian di rumah. Tarno, di mana Joko? Kenapa dia belum pulang? Nggak tahu. Aku lihat dia pergi ke arah hutan. Tarno, panggil Joko. Ya, aku panggil dulu. Joko! Siapa, Tarno? Ibumu, Jok! Ada apa dengan ibuku? Ibumu sudah meninggal, Jok! Bu! Ibu! Bu! Bu! Yang sabar ya, Joko. Ibu! Iya Joko, yang sabar Joko. Bu! Jangan tinggalkan aku, Bu. Yang sabar. Doakan aja yang terbaik buat ibumu. Hari demi hari telah dilewati, namun kesedihan Joko tak kunjung usai. Setiap hari, dia sering melamun, meratapi nasib yang sekarang ia rasakan. Itu Joko. Joko! Jok! Joko? Jok! Joko, sudahlah. Kenapa kamu melamun? Nanti kamu dirasukin jin loh. Sudahlah, Jok. Terlalu lama dalam kesedihan itu tidak baik loh. Benar itu Joko. Aku teringat dengan ibuku, teman-teman. Sudahlah Joko. Lagi pula, ibumu sudah tenang kan di alam sana. Kenapa kamu masih memikirkannya? Kalau begitu, bagaimana kalau kita pergi berburu saja? Nah, ide bagus itu. Bagaimana Joko? Apa Jok. kamu ikut? Baiklah. Ayo.
Namun di satu sisi turunlah 7 bidadari yang cantik jelita dari kayangan. Lihatlah saudariku, indah sekali bukan pemandangannya? Wah iya, indah sekali. Tuh kan? Bagaimana kalau kita segera mandi di sini? Sudah, ayo cepat kepada manusia. Ayo, ayo, ayo. Lihatlah, airnya jernih sekali bukan? Bahkan aku juga bisa melihat dasar sungai ini. Iya benar sekali saudariku. Tapi rasanya aku ingin berlama-lama berada di sini. Bagaimana bisa kita berlama-lama di sini? Kalian seperti tidak tahu ayah saja. Iya aku setuju karena kita sudah janji ke ayah pulang sebelum matahari terbenam. Tunggu sebentar. Ada apa, Jok? Kalian dengar itu? Sepertinya terdengar suara wanita di sekitar sini. Hah? Yang benar saja kamu, Joko. Masa ada suara wanita di sekitar sini? Aku tidak sedang bercanda, Bim. Coba kau dengar sekali lagi. Kalian dengar itu? Sepertinya arah suaranya datang dari Sungai Biru. Kita pulang saja, Joko. Kenapa pulang? Kita pastikan dulu, itu suara wanita atau bukan. Sudahlah Joko, kita pulang saja yuk. Lagi pula kan ini di tengah hutan. Tidak mungkin kan ada seorang perempuan sekitar sini. Kamu kan juga tahu kalau Sungai Biru itu terkenal angker. Aku takut terjadi sesuatu kalau kita pergi ke sana. Nah, benar itu. Ayo Joko, kita pulang saja yuk. Pengecut. Kalian boleh pulang. Aku akan pergi sendirian. Stop. Joko Tarub akhirnya memberanikan diri untuk pergi ke arah sungai. Setelah sampai, Joko Tarub berjalan mengendap-endap sembari bersembunyi di bebatuan. Betapa terpukaunya Joko Tarub ketika dia melihat ada 7 bidadari cantik yang sedang bermain di sungai. Sesaat setelah melihat bidadari tersebut, tiba-tiba ia teringat wasiat ibunya agar ia segera mempunyai pasangan hidup. Sepertinya hari sudah mulai petang. Bagaimana kalau kita kembali ke kayangan? Ya sudah, ayo cepat. Mengapa kamu belum memakai selendangmu? Selendangku hilang. Apa mungkin kamu lupa menaruhnya, saudariku? Tidak, aku ingat sekali. Aku menaruhnya di sini bersama dengan selendang kalian. Maaf Bulan, jika kamu bisa memilih, pasti kami akan ikut mencari selendangmu. Tapi kamu kan tahu sendiri kalau kita disuruh ayahanda pulang sebelum petang.
Kami benar-benar minta maaf, Nawang Wulan. Kami harus meninggalkanmu di sini. Jangan tinggalkan aku, kakak. Maaf, Wulan. Tidak bisa. Keenam bidadari terpaksa harus meninggalkan Nawang Wulan dengan perasaan sedih. Tak berselang lama, Joko Tarub menghampiri Nawang Wulan yang sedang memandang kosong ke arah sungai karena kehilangan selendang. Siapa kamu? Mau apa kamu di sini? Tenang, aku bukan orang jahat. Sepertinya kamu tersesat. Baiklah, aku percaya kalau kamu bukan orang jahat. Siapa namamu? Namaku Nawang Wulan. Aku Joko Tarub. Bagaimana bisa kamu sampai di sini? Sebenarnya aku turun dari kayangan, tepatnya di negeri Empah. Tapi saat aku mandi di sini bersama 6 saudariku, tiba-tiba aku kehilangan selendangku. Aku tidak tahu harus bagaimana. Jika kamu butuh tempat tinggal, rumahku ada di sebelah sana. Kamu bisa tinggal untuk sementara waktu. Aku bisa menginap di rumah temanku. Baiklah, kalau memang kamu mengizinkanku untuk tinggal di sana. Mari. Loh, Bu, lihat deh. Bukankah itu Joko Tarub? Lalu siapakah gadis cantik yang bersamanya itu? Oh, mungkin saja yang bersama Joko Tarub itu calon istrinya Bu Kasmi. Tentu saja dia akan menikah. Mana mungkin dia mau jadi bangkotan seumur hidup. Hus, Bu Marni, jangan bicara sembarangan. Tidak baik, Bu. Loh, yang dikatakan Bu Marni kan benar. Lagian ibunya Joko sudah meninggal pun Joko tetap melajang. Sudahlah ibu-ibu, jangan membicarakan orang lain. Nah Joko, siapa itu yang berada di sampingmu? Kok sangat cantik sekali. Iya Bu, perkenalkan ini Nawang Wulan. Baguslah kalau begitu. Sudah lama juga kamu melajang Joko. Sudah seharusnya dirimu mencari calon istri sebelum ibumu meninggal. Sudah Bu Laksmi. Nah Joko, jangan didengarkan ya perkataannya Bu Laksmi tadi. Loh, itu kan memang benar. Nah Joko pulang saja. Pasti Nah Joko lelah setelah menjemput calon istri Nah Joko yang cantik ini. Kalau begitu kami pamit dulu ya Bu. Mari. Iya. Setelah beberapa bulan, ternyata Nawang Wulan mulai nyaman dan terbiasa tinggal di bumi. Tak disangka, ternyata ia mempunyai rasa kepada Joko Tarub dan begitu pun sebaliknya. Jaka, aku senang sekali di sini. Benarkah Wulan? Iya. Wulan, Iya. aku mencintaimu. Aku juga. Benarkah? Iya. Setelah saling mengungkapkan perasaan, mereka akhirnya memutuskan untuk segera menikah. Setelah 2 tahun menikah, mereka dikaruniai seorang putri yang bernama Nawangsi. Ketika memasak nasi, Nawang Wulan hanya mengambil 3 biji beras saja untuk dimasak. Bukan tanpa alasan, namun Nawang Wulan memiliki kekuatan yang dapat mengubah beberapa biji beras menjadi 1 bakul penuh. Nawang Wulan juga berpesan kepada suaminya untuk menjaga dan tidak membuka tudung nasi tersebut. Kenapa berasnya cuma ada 3?
Apakah dia benar-benar memasak nasi? Kenapa berasnya tidak berubah jadi nasi? Saat ia membuka tudung beras milik Joko Tarub, Nawang Wulan menemukan kain selendang yang terbungkus daun jati. Benar-benar tak disangka oleh Nawang Wulan, kain itu adalah kain selendang Nawang Wulan yang bertahun-tahun menghilang. Hingga akhirnya, ia pun menyadari bahwa ternyata yang mencuri selendangnya selama ini adalah Joko Tarub, suaminya sendiri. Jadi selama ini Joko yang telah mencuri selendangku. Joko! Bohong! Jadi selama ini kamu yang telah mencuri selendangku. Dan kamu berpura-pura menolongku, iya? Aku bisa jelaskan, Wulan. Aku sengaja mencurinya, karena aku ingin bisa hidup bersamamu. Tetap saja kamu ini seorang pembohong. Kamu kan tahu, aku ini adalah seorang bidadari. Bagaimanapun juga, aku harus tetap kembali ke Kayangan. Jangan tinggalkan aku, Wulan. Jika engkau pergi, bagaimana dengan Nawangsi? Apapun alasan kamu saat ini, tidak akan pernah aku maafkan. Ibumu sudah pergi, nak. Dengan selendang yang baru ditemukannya, Nawang Wulan pergi jauh ke Kayangan. Ia pergi meninggalkan anak dan suaminya. Sementara Joko Tarub kembali merasakan kehilangan. Tetapi penyesalan tidak membawa Nawang Wulan untuk kembali kepada Joko Tarub. Bidadari itu terlanjur sakit hati, dan Kayangan pun telah menunggunya sekian lama. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita rakyat Joko Tarub adalah tentang pentingnya kejujuran, pengorbanan, dan kesadaran atas kesalahan yang dilakukan.